Welcome back to my channel, Titania Story Series. Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Saya akan kembali membacakan novel karya saya yang berjudul Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri. Bab 6, Hamil. Abian terperanjak, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat pada selembar kertas hasil pemeriksaan Maira. "Ada apa, Abian? Apa terjadi sesuatu pada Maira?" tanya mamanya. Abian tak menjawab, memilih menyodorkan selembar kertas itu. "Apa mama gak salah lihat?" mamanya Abian memekik tertahan. Abian menggeleng lemah. Aneh, bukankah seharusnya ia berbahagia? Alhamdulillah, sebentar lagi mama akan benar-benar menimang cucu. Tambah mama Abian terdengar antusias dan senang. Tanpa pikir panjang, wanita itu memilih untuk masuk ke ruang rawat Maira. "Mah," gumam Maira pelan saat menyadari kedatangan mama Abian. Sebenarnya ia malu karena ketahuan telah berbuat kasar pada putranya. Lantas, perempuan itu tertunduk dalam-dalam, menyesali perbuatannya. Sentuhan lembut di bahunya membuat Maira menoleh, menatap mertuanya itu ragu. Sedetik kemudian, wanita itu malah berhambur memeluknya. "Selamat Maira, sebentar lagi kamu akan tahu bagaimana rasanya menjadi ibu," ucap mama Abian lirih. Maksud mama apa?" tanya Maira terbata. Mamanya Abian melepas pelukan, membingkai wajah Maira yang terlihat pucat. "Kamu positif hamil, Nak." Pernyataan mertuanya alhasil membuat Maira bergeming. Haruskah ia percaya? Bagaimana bisa? Benarkah? Sederet pertanyaan bergulir di benaknya. Sekarang, gak ada alasan lagi untuk Abian mendua. Mama akan memintanya untuk meninggalkan gadis itu. Ibu hamil harus bahagia. Tidak boleh banyak pikiran, apalagi sampai stres. Kasihan janin yang ada dalam kandungan kamu, tutur mama Abian seraya mengusap perut Maira yang masih rata. Kini giliran Maira yang memeluk mama Abian, menumpahkan lara hati yang ia pendam sendirian semenjak tahu suaminya itu menaruh hati pada perempuan lain. "Aku udah minta pisah, Mah," ungkap Maira di sela-sela isak tangisnya. "Selama Abian belum menjatuhkan talak, itu semua tidak berarti, Maira," jelas mama Abian. "Tapi Mah, aku gak akan menceraikan kamu, Dek," sanggah Abian yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu. Kemudian lelaki itu mengayun kakinya menghampiri. Maira merenggangkan pelukannya saat Abian telah berdiri di samping ranjang. Mamanya Abian mundur berpamitan untuk keluar, memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin sudah menemui titik terang. "Mas, apa benar aku hamil?" tanya Maira selepas kepergian mertuanya. Sebenarnya ia sudah percaya, tetapi hanya ingin mendengar kepastian dari suaminya itu. Abian mengangguk. Buliran bening dari pelupuk mata Maira kembali menitik. Lalu ia menghambur ke pelukan Abian. "Maaf," ucap Abian lirih. "Tolong, jangan buat aku tersiksa lagi, Mas."
Di sisi lain aku benci sama kamu. Tapi aku gak bisa kalau harus jauh dari kamu, ungkap Maira sendu. Abian terdiam. Lelaki itu mendaratkan satu kecupan di pucuk kepala Maira cukup lama. Alia menetralkan degup jantungnya yang tak beraturan. Persis seperti saat pertama kali ia mendapat telepon dari Abian 3 bulan yang lalu. Hal itu kembali ia rasakan kini. Sesaat setelah mengetahui panggilan yang masuk ternyata dari lelaki yang sangat ia rindukan. "Halo Mas," Alia memulai percakapan. Meskipun tak berhadapan langsung, tetapi Alia merasa gugup dan salah tingkah. "Lia?" "Iya Mas, kenapa? Kangen ya? Akhirnya kamu telepon juga. Aku hampir gila karena menahan rindu," seloroh Alia percaya diri. "Saya cuma mau bilang kalau perkataan saya sebelum pulang ke Jakarta itu serius." Senyum di bibir Alia memudar seketika. Gadis itu bangkit, berjalan ke arah jendela. Tiba-tiba saja ia merasa panas dan gerah. "Apa kamu benar-benar mau kita putus, Mas?" "Iya, dan tolong jangan hubungi saya lagi." "Mas, kamu bercanda kan? Sengaja ya mau bikin aku kesal?" sangkal Alia. "Enggak Lia, saya serius. Saya sengaja menghubungi kamu karena tidak ingin kamu berharap terlalu jauh, atau pada akhirnya menyalahkan saya karena pergi tiba-tiba. Mulai sekarang, tolong jangan ganggu kehidupan saya lagi, karena mulai saat ini kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Saya minta maaf Lia." "Tapi Mas..." Belum sempat Alia melanjutkan ucapannya. Panggilan telepon dimatikan secara sepihak. Tak menyerah, ia menelepon balik ke lelaki yang telah mengubah debar cinta di dadanya menjadi debar amarah yang menggelora dalam waktu yang begitu singkat itu. Alia menggigit bibir bawahnya saat operator perempuan mengatakan bahwa nomor Abian tidak bisa dihubungi. Ia menjerit kesal seraya melempar bantal dan guling dengan asal. Nomor Abian tidak bisa dihubungi sama sekali. Alia menjambak rambutnya merasa frustasi. Gadis itu meluapkan amarahnya dengan cara menarik spray serta melemparkan benda apa saja yang tertata di kamar yang tidak begitu luas itu. Tidak bisa. Tidak semudah itu Abian bisa menyingkirkan dirinya. Jangan sebut ia gadis keras kepala dan pekerja keras. Jika menaklukkan Abian saja tidak bisa, Alia bertekad akan membuat Abian kembali bersimpuh di hadapannya. Pagi-pagi sekali Alia dibonceng ayahnya menuju tempat kerja yang dimaksud. Matanya masih terlihat sembab akibat menangis semalaman. Namun, hal itu tidak membuatnya menyerah dan melupakan tujuannya. Dengan bekerja akan memudahkannya bertemu dengan orang-orang dan mengetahui lebih jauh tentang kota ini. Bukan tidak mungkin jika dirinya kembali bertemu dengan Abian di tempat kerja seperti di Bandung. Harapan itu masih terangkai, terikat dengan indah. Menikah lalu menjadi istri yang dicintai, disayangi, mempunyai anak, maka lengkaplah. Namun, untuk sementara Alia harus mengubur mimpi-mimpi itu. Karena kekasih yang ia dambakan menjadi pendamping hidup telah beristri. Yang harus ia lakukan sekarang
adalah mencari tempat tinggal Abian. Kalau perlu, memohon pada istri pertamanya agar menyetujui Abian menjadikan dirinya istri kedua. Gila, entahlah. Alia hanya cinta, tidak ingin kehilangan sesuatu yang telah ia genggam. Itu saja. Bukankah cinta tidak butuh alasan? Motor ayahnya menepi di sebuah rumah bercat merah marun. Halamannya lumayan luas. Netra Alia memindai sekeliling, hingga akhirnya seseorang menyapa dan membuatnya menoleh. "Alia ya?" tanya wanita yang diperkirakan seumur dengan ayahnya itu. Bibirnya tebal bergincu merah, terkesan menor. Alia hanya mengangguk, lalu beralih menatap ayahnya. "Perkenalkan Alia, ini Tante Dira." Ayah Alia memperkenalkan. "Alia," balas Alia seraya mengelurkan tangan, lalu mencium punggung tangan wanita bernama Dira itu. "Gadis yang lugu dan sopan, saya suka. Ayo masuk," ajaknya seraya berbalik dan lebih dulu melangkah dengan berlenggak-lenggok. Alia dan ayahnya membuntuti wanita itu masuk. "Ayah, apa ayah yakin ini tempat kerjanya?" tanya Alia setengah berbisik. "Iya nak, dia butuh asisten rumah tangga. Pekerjaannya gak terlalu berat kok. Dia cuma tinggal sendiri. Kamu hanya perlu melayani keperluan dan titahnya," jawab ayah Alia. Alia mengangguk-angguk paham. "Kenapa? Kamu gak mau bekerja sebagai asisten rumah tangga?" Ayah Alia balik bertanya. Alia menggeleng. "Enggak kok ya, apa aja. Yang penting Alia punya pekerjaan," balas Alia seraya mengolas senyum. Sebenarnya ia agak keberatan. Salah sendiri ia tidak bertanya sebagai pelayan apa. Ia pikir sebagai pelayan di restoran atau rumah makan seperti pekerjaannya kemarin. Ia berpikir jika menjadi asisten rumah tangga nantinya akan lebih banyak tinggal di rumah. Tentu menyulitkannya untuk bertemu dengan Abian. Terima kasih ya telah menonton. Jangan lupa subscribe Titania Story Series.